Oke, Mbak Tar, ini siang ini kok kita bisa di sini itu gimana ini? Ini tempatnya di mana toh? Sampai tadi kan perso, tak tuduhin nang ngarepan itu Mas. Itu kan Trogojonge. Oh gitu. Itu merupakan suatu sejarah yang hebat itu sebenarnya. Makanya tidak mungkin yang namanya ini siapa? Ini tempat coba-coba. Nah, di Mas Parto toh. Iya, ya. Enjoy. Makanya kita tadi masuk sono kan. Ya alhamdulillah tempatnya beliau kita bisa ngobrol nang kene Mas. Masalah Trogojonge itu kan tiap hari Minggu itu pastilah banyak orang. Belum kalau malam Jumat sama Selasa. Ini untuk wisata religi. Kapan-kapan lah malam kita kesini ya. Boleh, nggak apa-apa. Pak Deparno kan Piyayi Klaten. Kenapa kok bisa dapat tempat ini? Apa mungkin karena perjuangan jenengan sing blusukan nek ndi lho, Mbah? Ya, semua barengi lah. Artinya ya, barengi aja. Beliau kan sebenarnya kan dari Cukla-Cukli. Cukla-Cukli itu adalah asal-usulnya itu dulu memang beliau orang Gunung Kidul, Mas. Jadi terahnya itu dari Gunung Kidul. Jadi masih tetap paling mengesan. Yang saya herankan juga beliau pas di sini delalah juga ada tanah di sini langsung dibeli dan dibikin pas di depan Jonge ya Mas ya. Ya, berarti orang itu sesuai dengan amal dan perbuatannya. Yalah, mestinya seperti kan itu. Perbuatannya mesti lebih baik lagi. Oh iya. Pekatik masalah ya. Pekatik ya. Oke. Enggak, artinya gini Mas. Ya kita ngudoroso lah. Beliau bisa sukses seperti ini. Saya juga kecilnya beliau itu ya ora nyono jenenge sekolahnya di STM Klaten tuh waktu itu. Ya. Bisa seperti ini. Bisa menjadi soko guru dari keluarga besar. Iya kan? Jadi soko guru dari keluarga besar. Beliau bisa menata dan uniknya beliau itu nggak pernah lah mau untuk dipublikasikan untuk wow Pak Parno ini lah, jarang beliau. Mesti tak gelem beliau itu. Kan gitu ya Mas Bambang ya. Sanajan kayak gitu kan panjenengan biasanya hanya mengimpor ilmunya Pak Deparno. Terus, semua Mas, terus Pak Deparno itu mengimpor dari ilmunya Pak dosennya. Begitu ya? Nah, terus Pak Deparno, terus saya, kowe kok aku kalah nih ngomong topik. Dasar lo. Masa aku kalah mengimpor. Lo kita itu kan kali. Kowe kok anggaran luar jengkeng aku wae topik maksudmu apa? Bukan, kan kebesaran Pak D ini kan menunjukkan bahwa Piyayi dari Klaten bisa singgah di sini. Dan terlalu untuk enggon yo pas cerak Jonge yang punya nilai historis. Nah, dan jenengan biyen ora pernah gagas nek tekan kene mergo tujuane sampean yo tekan ngendi-endi. Kita tahu. Iya, kalau masalah itu iyalah. Ya, jadi kita bersyukurlah Mas, yang kita mengabdi sama keluarga besar itu sangat sekali lah, sangat nggak bisa kami utarakan, karena lah ini pembelajaran terhadap milenial. Kita itu bolehlah jadi orang pinternya kayak apa, tapi kalau tidak punya orang yang lebih sana ya wassalam. Kan gitu. Berarti kan ini untuk generasi ke depan, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari sesuatu hidup itu kan kadang-kadang yang ada yang direncana, ada yang tidak direncana. Betul. Nah ini walaupun tidak direncana, kita bisa ketemu di sini, kita bisa menggali gagasan Pak Deparno yang tinggalnya di Jakarta maupun di Klaten. Mas ini bisa membicarakan. Waktu kecilnya Pak Deparno ya ngeri karena kan sekampung dengan saya, satu RT dah, bahkan satu keluarga itu kan satu kampung, satu RT dan RT-ne podo, lurahe podo kan gitu Mas. Nah, kecilnya itu beliau ya memang ya prihatinnya besar karena pada dasarnya kan dulu masih orang tua itu kan juga cuman petani toh Mas. Tapi sekarang itu tidak bisa diremehkan cuman petani sekarang ini. Karena perkembangan zaman pada saat ini. Kalau masalah itu Mas Parno itu memang orangnya ya saya juga kagum Mas karena dia itu mempersilahkan dari semua keluarga, ayo pada gede semua silahkan untuk itu lah, tidak mempunyai suatu rasa apapun yang betul besar kan gitu. Nah
moto dari beliau itu yang jelas hanya satu yang diminta oleh beliau, semua itu harus rukun. Cuman itu Mas. Nah, ilmu itu yang sampai saat ini kami memproses ke situ. Gitu. Itu yang perlu kita turunkan, itu yang perlu kita share ke teman-teman milenial. Apalagi sekarang zaman corona ini kan orang salaman aja nggak boleh jabat tangan, harus pakai teman-teman. Ini kan dari bagian dari filosofi Jawa agar kita dalam membimbing adik-adik, membimbing keluarga itu ya bisa seperti Pak Deparno. Kira-kira Mbah Dar walaupun usianya lebih muda dari Pak Deparno, tapi penjenengan tahu Pak Deparno membimbing adik-adiknya seperti apa? Kalau bicara membimbing itu mengalir beliau itu. Mengalir ya? Mengalir. Dulu beliau jadi nggak ada arahan khusus, nggak ada? Jadi beliau itu dulu orang tua beliau almarhum Pak Tri itu kan sering ngobrol pada waktu itu, pokoknya Parno sekolah STM susuk menjadi pengusaha, pengen menjadi PNS. Padahal sudah berpikir ke situ Mas. Ya? Jadi dulu itu di Bareng itu PNS itu mesti keluarga Mbah Wiryo, kan gitu, identik dengan itu. Nah, termasuk Mbah Wiryo, Mbah Karyo itu kan mesti identik keluarga PNS. Tapi Pak Tri Suwargi dulu enggak, pokoknya anakku main jadi pengusaha, main syukur, jadi PNS lah. Beliau setelah sekolah di STM lari Jakarta, di sana merangkak juga Mas sebenarnya. Saya kalau cerita itu ya sedih. Beliau itu kan kalau kondur itu ya lama pada waktu itu Mas. Lah hebatnya beliau kalau kondur oleh-oleh apa Mas kelingan dah. Kacang atum. Kuwi diderke wong sak kampung. Iya, saat itu ya wis. Lho Masmu Parno wis mulih ndumi kacang atum. Gitu ya. Sing doyan rokok dingeki rokok filtra kalau enggak dulu. Filtra ya. Kayak filtra. Dulu itu sudah seperti itu. Nah, kira-kira jenengan perso enggak hambatannya Pak Deparno saat kecil sampai dia kerja sampai itu suka ada keluhan yang mungkin sampai dengar? Kalau keluhan yang terucap oleh beliau nggak mungkin. Berarti dari keluarga nggak mungkin. Cuman orang lain yang melihat beliau itu merasa iba. Gitu. Artinya beliau mengawali adik-adiknya masih kecil. Nah, terus kemudian itu kalau itu nggak pernah terlintas oleh beliau untuk mengeluh itu nggak ada. Itu loh Mas hebatnya. Gitu ya? Aku yang ngerti dewe, tahu beliau itu naik cerita-cerita pernah nyinggung ini dan makanya itu. Termasuk desain rumah ini kan juga menggambarkan bahwa hidupnya itu tenang, mengalir. Sing kadang jijikan kan apa kathike? Sosok nganggo stres ora ya, Bos e. Nah, kuwi kira-kira stres ora ya? Aku ra wani tekon nek kuwi. Ora ya. Malah stres kita malah anu pekathik gitu. Pekathik stres. Anggere anu kesuwen ngono mesti masalah iki. Ya itulah. Jadi memang beliau seperti itu. Jadi hebatnya dari keluarga beliau itu adalah rukun Mas. Yang hebat di situ, makanya untung anakku siji Mas. Anakmu nak telu toh. Lah membina supaya rukun kuwi karmu, urusanmu kuwi. Karena aku siji anggere wis rampung sesuk template bose selesai. Ngerti ra? Ngendikane bose. Urung tentu awake dhewe sesuk rumati anake. Urung tentu. Mindsetnya beda Mas. Ngoweh-ngoweh yo dilapi dhewe. Itulah uniknya Mbah Daryono itu karena orangnya serba bisa. Ya artinya gini, sekolah Mas. Ya dari skill bicaranya bagus, cara dari penampilannya juga bagus, modifikasi untuk mengemas siapapun juga bagus. Dan Mbah Daryono sehat seperti Pak Deparno. Amin. Gini, yang penting itu orang itu beliau, kita itu kan pekadik beliau. Selalu ngendika orang itu kalau cuman hidup bisa hidup itu sudah ditakdirkan oleh Allah, tapi hidupnya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak ini loh. Yang kita harus berpikir ke situ. Apalagi para milenial itu yang nggak tahu gaya lo sudah sarjana, belum tentu lo di lapangan bisa sama gua. Kira-kira gini Mbah Dar, kan kita sudah apa tinggal di halaman ini kayaknya kok kembali ke zaman kolonial bangunannya. Iya, besar aja. Ya, kita mengembalikan lagi bahwa kita itu harus mengenang sejarah. Apalagi di depan situ ada Jonge yang kemarin sudah diekspos sama teman-teman untuk bisa menjadi tempat wisata yang bagus. Dan kebetulan memang ini juga tempatnya luar biasa. Nah, Mbah Dar karena dulu juga pernah jadi kepala desa, tentunya kan ke depan Mbah, ke depan dengan suasana yang seperti ini, kira-kira kalau tadi Mbah Tri itu sudah ngendika wis kok ben dadi pengusaha. Nah, sabdone Mbah Mantan ini kira-kira
dengan kondisi seperti ini ke depan seperti apa? Ya, kalau, ya seperti Pak Deparno. Iya, kalau apakah anak-anaknya itu harus diteruskan, kamu teruskan sejarah saya atau bagaimana? Pernahkah diajak bicara? Ya kalau itu iyalah Mas. Oh, gitu. Jadi putranya beliau itu semuanya di teknik sipil karena beliau di basic teknik sipil. Ya. Nah itu memang iya, tapi perjalanan hidup kan nggak tentu. Tidak menutup kemungkinan kalau rumah segede ini menjadi rumah inspirasi dalam arti ya politik, ya ekonomi, ya sosialnya. Nah, kita nggak tahu loh bos, apa yang dimaui oleh beliau. Dibuat suatu seperti ini yang sejuk, yang indah kayak gini. Kalau nanti menjadi tempat untuk rumah inspirasi, ya itu kan kita nggak tahu. Menentukan suatu bisnis apa yang harus dilakukan, konsep kehidupannya kan ya orang ngerti tahu ide. Oke, tapi saya yakin Mbah Daryono selaku orang dekat Pak Deparno, bahkan mungkin yang selama ini bisa mendampingi beliaunya, keluarga lah, baik dari Mas Parno, Mas Tum, Mas Naro sendiri, Mas Sigit. Nah tentunya kan ini ke depan tadi Mbah Dar ngendiko badhe ada barangkali bisa menjadi rumah aspirasi dan rumah inspirasi. Nah, itulah Mas. Nah inilah yang akan kita sebagai rujukan ke depan. Mudah-mudahan mengan rumah ini betul-betul berkah dari bangunannya. Amin. Bangunan seperti ini. Amin Mas kalau itu. Dan memang. mungkin closing statementnya Mbah Daryono kaitannya dengan figur Pak Deparno seperti apa secara keseluruhan, bahwa Pak Deparno itu ya itu gini Mas. Ya namanya sifat manusia itu kan terdiri ada 4 ya. Ada di situ ada 4 itu ya semuanya ada pada diri beliau dan dikendalikan. Tapi dari keempat ini memang sudah ada pada adik-adiknya. Oh kalau yang ini agak panas-panas dikit, kalau ini adem, kalau ini ya agak herek-herek. Saya nggak bisa bicara secara detailnya Mas, karena mungkin nanti ada perjalanan waktu lah kita bicara. Umurku baru sekian. Ya, kamu masih muda, Mbak. 17 tahun. Mungkin inilah obrolan pagi ini berkaitan dengan sosok beliau, Bapak Habib Suparno, bahwa yang notabene orang dari Klaten, tinggalnya di Jakarta, tapi bisa mendapatkan tempat yang luar biasa. Mudah-mudahan ini ke depan bisa menjadi rumah aspirasi dan rumah inspirasi bagi keluarga kita semua. Dan kita catat Mas bahwasanya untuk Gunung Kidul ini Pak Bupati baru lah. Tidak menutup kemungkinan beliau besok kita datangkan sini. Karawitan di depan, di atas. Ada gamelan, ada panggungnya kerawit. Bisa Mas. Nah, nanti tinggal beliau. Apa maksud saya menjadi inspirasi dan aspirasi itu dalam arti gini. Kalau saya inspirasi, kalau mungkin beliau akan datang ngobrol di sini, mungkin akan menemukan titik mana yang harus kita garap. Oh, karena di Gunung Kidul ini jangan salah Pak, ini banyak wisatanya. Cuman belum disentuh oleh teman-teman yang ahli di bidangnya. Kalau kita bicara banyak lah, nggak mungkin lah Mas. Tapi mudah-mudahan Pak Bupati yang akan datang ini, yakinlah saya. Welcome sekali. Jadi itu untuk teman-teman milenial yang jelas hidup itu harus mempunyai suatu konsep. Jadi nggak bisa kita itu hidup hanya sebatas hidup. Ya harus hidup itu mempunyai suatu konsep kesana. Kenapa saya bisa bicara ini? Karena saya sering ngikuti beliau itu aja. Jadi ilmunya kuwi Mas. Jadi itu. Terima kasih Mbah Dar. Ini karena kok dilanjut yang di awake dhewe metu ya. Kita kan sebagai keliling ke perusahaannya beliau. Orang yang memang melaksanakan tugas ya kemana aja. Tapi intinya bahwa pagi hari ini kita sudah mendapatkan inspirasi. Mbah Daryono selaku mantan kepala desa dan juga mewakili keluarga. Pak Bambang, siap Pak Bambang. Pak Deparno sukses terus. Dan teman-teman yang sekarang sedang melakukan on air untuk bisa dikemas yang baik, mudah-mudahan ini menjadi sejarah yang akan menentukan langkah hidup ke depan. Amin. Amin. Terima kasih Mas. Yuk, kasih. Sampai ketemu. Yuk.